Halo kawan pajak, dimanapun kalian berada pada saat menonton video tutorial ini. Selamat datang kawan pajak di channel Pajak Albar. Bersama saya, Sandi Berlianto, yang akan sharing mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S untuk dipotong A2 untuk pegawai PNS, TNI, dan Polri. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya sebanyak-banyaknya. Sebelum melakukan pelaporan, dimohon untuk kawan pajak sudah memiliki akun DCP online-nya. Lalu, menyiapkan bukti potong A2 dari bendahara kantornya. Nah, saya ada contohnya seperti ini ya kawan pajak. Nah, ini contoh bukti potong A2-nya. Dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari bendahara kantor masing-masing ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan KK, daftar harta, daftar hutang, dan email yang aktif. Email yang aktif itu gunanya untuk kita mengirimkan kode verifikasi dan menerima bukti penerimaan elektronik. Itu kita masuk ke website pajak.id dulu Bapak Ibu. Nah ini dia klik enter saja. Lalu setelah muncul di halaman seperti ini, kita klik login. Setelah muncul halaman seperti ini, kita langsung saja login menggunakan akun DCP online kita yang sudah terdaftar sebelumnya. Kalau belum terdaftar, silakan untuk daftar di sini ya, kawan pajak. Nah, setelah punya, mari kita login. Masukkan NPWP yang sudah terdaftar. Kata sandinya. Dan kode keamanannya. Klik lapor di sini, lalu klik e-filing. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu dan kawan pajak. Setelah itu, klik buat SPT-nya dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Anda menjalani usaha atau pekerjaan bebas? Jika iya, jawab iya. Jika tidak, jawab tidak ya Bapak Ibu. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pajakan terpisah? Jika tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di bawah sini, perhatikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini, sebelum dijawab ini, lihat di bukti potong A2 kita. Saya buka ya Bapak Ibu. Nah, di bagian sini lihat di nomor 11. Ya, saya sign dulu. Ini lihat di nomor 11 ya, kawan pajak. Ini melebihi 60 juta ya, berarti kita pilih tidak. Anda dapat menggunakan formulir 17.000S, pilihlah form yang akan digunakan. Pilih dengan bentuk formulir. Lalu klik SPT 1770S dengan bentuk formulir. Nah, di bagian sini, pilih tahun pajaknya Bapak Ibu, dan kawan pajak. Pilih tahun pajak yang akan kita laporkan. Dan pilih SPT-nya normal, karena untuk pertama kali pelaporan. Lalu klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya, kawan pajak. Bagian ini kita isi lampiran 2-nya. Bagian A, penghasilan yang dikenakan secara final dan atau bersifat final. Jika Bapak dan Ibu dan kawan pajak hanya menerima selembar kertas ini dari bendaharanya, berarti ya ini kita lewatin saja ya. Lanjut ke daftar harta. Nah, di sini jika Bapak dan Ibu sebelumnya sudah melakukan pelaporan melalui e-filing, ketekan saja harta pada SPT tahun lalu.
Jika memang tidak ada, klik tambah saja dan pilih harta yang dimiliki oleh kawan pajak sekalian. Misalnya punya motor, kita pilih saja sepeda motor. Nih, sepeda motor. Nama hartanya motor. Untuk tahun perolehan ini ada tahun pembeliannya. Misalnya tahun 2018. Nah, untuk harga perolehannya itu harga kita belinya. Jika Bapak dan Ibu dan kawan pajak membelinya secara kredit, masukkan saja harga cashnya berapa. Misalnya harga cashnya 25 juta. Nah, untuk keterangannya bisa diisi dengan plat nomor atau jenis kendaraannya. Contohnya Yamaha MX King. Nah, klik simpan saja. Jika ada lagi harta, tambah, pilih hartanya. Ini ada dari uang tunai, piutang, saham investasi, alat transportasi, sepeda, motor, mobil, harta bergerak, tanah, harta tidak berwujud. Nah, kita sekarang pilihnya untuk handphone ya. Handphone ini kalau kita pilih saja, peralatan elektronik dan furnitur ya Bapak pajak. Nama hartanya itu saja handphone. Tahun belinya tahun 2019, harga belinya berapa? 8 juta. Nah, keterangannya masukin saja merek handphonenya, Samsung. Simpan. Nah, jika sudah terisi daftar hartanya, tinggal isi daftar utangnya. Ini lanjut ke daftar utang. Seperti harta tadi, jika sebelum sudah mengisi e-filing dan sudah mengisi hutang pada tahun lalu, tinggal klik saja di sini ya, kawan pajak. Kalau belum, tinggal tambah saja. Hutang bank atau kredit atau hutang lainnya. Memiliki pinjaman, misalnya Bank Kalbar. Alamatnya, alamat banknya, tahun peminjamannya kapan. Ini untuk jumlahnya itu adalah jumlah sisa per akhir tahun 2019. Jika di akun pajak per akhir tahun 2019. Misalnya sisanya adalah 50 juta. Kalau sudah, simpan saja. Jika tidak ada lagi, langkut ke daftar tanggungan. Nah, di sini isi dengan sesuai KK kawan pajak. Jika tidak ada tanggungan, klik selanjutnya saja. Jika ada tanggungannya, tinggal tambah saja. Karena namanya nama, NIK, hubungan keluarga, istri, dan pekerjaannya. Kemudian klik simpan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di lampiran 1 ini ada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jika kawan pajak rasa tidak ada, lanjut saja ke B. Dan bagian B ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika kawan pajak ada, ketik saja berapa jumlahnya untuk bantuan, sumbangan, hibah warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan penghasilan lainnya. Jika tidak ada, lanjut ke bukti potong saja. Nah, di sini daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain, klik tambah saja. Nah, ini pilih jenis pajak PPh pasal 21. Dan untuk NPWP pemotongnya, masukkan NPWP pemotong
untuk yang di sini lihat di bukti potong aduannya, lihat yang paling atas ya, NPWP bendaharanya. Silakan masukin NPWP bendaharanya kan pajak di sini, dan nanti akan otomatis muncul di sini siapa namanya. Nah, ini nanti akan muncul sendiri otomatis. Untuk nomor bukti potongnya, silahkan lihat di bukti potong A2 lagi. Untuk nomor bukti potongnya itu ada di sini ya. Nah, ini 1.2. Nah, untuk tanggal bukti potongnya, silahkan lihat di bukti potong A2-nya, yaitu di paling bawah ya, kawan pajak. Nah, tanggal dan tanda tangan di sini ada tanggal, bulan, dan tahun. Masukin saja, pilih tanggal 12 bulan 12 tahun 2019. Nah, untuk jumlah PPh yang dipotong ini diisinya, lihat di bukti potong A2-nya, diisi dengan nomor 23 ini ya, PPh pasal 1 yang telah dipotong dan dilunasi, nomor 23A. Ini ada 7.307.350 rupiah. Kita pindahkan saja. Setelah itu klik simpan. Jika sudah, klik selanjutnya. Nah, untuk induknya, identitasnya, silakan ya di bukti potong A2-nya lagi. Lihat di paling atas. Nah, di nomor 8 ya, kawan pajak. Nomor 8 ini, jika yang terisi K, artinya kawin. Jika terisinya TK, itu tidak kawin. Untuk HB, ini adalah harta berpisah ya, kawan pajak. Ini kebetulan isinya di K, maka pilih kawin. Satu sebagai kepala keluarga. Lalu lanjut ke A. Nah, sini ada penghasilan neto. Nah, ini kita lihat di bukti potong A2-nya kembali. Itu di nomor 15. Ya, kawan pajak. Nah, ini nomor 15 itu sebesar 143. Nah, ini jika sudah terisi, lanjut ke B saja. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya nomor 7 ini, kita lihat kembali di bukti potong A2-nya. Lihat di atas, bagian atas ya, kawan pajak, dan nomor 8 tadi. Nah, ini artinya K1, kawin dan tanggungan 1. Buka kembali tadi, pilih 1. Nah, pastikan ya, kawan pajak, untuk di nomor 7 ini diisi sesuai dengan di bukti potong bagian A, yaitu nomor 8, status jumlah tanggungan. Di sini ya, bisa dilihat, ini K1. Lanjut ke C. Nah, lihat sini PP terutang tarif pasal 17-nya sebesar 7 juta yang tadi kita masukin. Lanjut ke D. Lanjut ke E lagi. Nah, kita lihat di bagian ini PPh kurang atau lebih bayar. Kalau nomor masuk ini adalah nihil. Kita lihat yang tadi bukti potongnya. Di nomor 22 dan 23 ini, jika sama itu dipastikan nihil. Ini nihil sama ya. Nah, setelah itu nihil,
lanjut ke app, lanjut ke pernyataan. Klik sekali setuju, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Itu tinggal klik di sini, kita ambil kode verifikasinya, bisa dipilih untuk kirim ke email atau SMS. Nah, kita pilih ke email ya, klik OK. Sukses. Jika sudah, kita buka emailnya, email kita. Nah, ini email yang dari e-filing-nya kita buka. Nah, sini ada verifikasinya, kawan pajak. Kita copy saja, copy dan paste ke sini. Paste. Jika sudah, klik saja kirim SPT. Nah, di sini sudah dikirim bukti emailnya ya, kawan pajak. Nah, ini bisa kita cetak langsung atau kita simpan saja juga boleh, tergantung kebutuhan masing-masing. Setelah itu, kita bisa mengeceknya di arsip kalau kita sudah melakukan pelaporan. Nah, di sini adalah rekapan atau arsip atas SPT yang kita lakukan pelaporan melalui e-filing. Nah, kawan pajak, jika kawan pajak di emailnya lupa password dan ingin ngeprint bukti ini, kawan pajak tinggal buka saja di sini. Nah, lihat BPE di kolom paling kanan. Klik saja. Nah, ini akan muncul bukti penerimaan elektroniknya. Bila kawan pajak mudah, cepat, dan aman. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar teman-teman, saudara, dan kerabat kita mengetahui cara simpel ini. Terima kasih.